Shalom. Jangan tanyakan, sanggupkah Tuhan? Sanggupkah Tuhan? Ini satu pertanyaan. Kalau kita lihat gejala-gejala yang terjadi saat ini di alam misalnya. Baru-baru ini saya melihat di kabar kalau Arab Saudi yang terkenal dengan padang gurunnya, sekarang katanya udah mulai menghijau. Suatu perubahan yang dahsyat. Padang gurun yang kering bisa menumbuhkan mulai tumbuh rumput-rumput yang hijau. Ajaib. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Tuhan. Dan Afrika katanya sekarang tuh mulai terbelah. Jadi Afrika itu nanti akan terpecah antara Somalia, kalau nggak salah. Somalia dengan Afrika yang besar itu, satu benua itu nanti akan ada satu jalur di mana laut akan melewati jalur itu, dan sekarang katanya setiap hari itu terjadi gempa dan terus membesar setelah itu, sehingga nanti akan membelah benua itu. Siapa yang bisa memecah? Siapa yang bisa memberikan gempa? Siapa yang bisa membelah benua? Tuhan. Jadi kalau ditanya, sanggupkah Tuhan? Jawabannya jelas, Tuhan sanggup. Tapi yang jadi masalah itu manusia itu sering mengkotak-kotakan Tuhan. Di dunia ini semua kepercayaan umumnya mengkotak-kotakan Tuhan secara umum. Kita lihat misalnya di zaman Romawi, kita tahu Paulus menghadapi banyak kepercayaan pada dewa-dewa. Ada dewa laut, ada dewa bumi mungkin, ada dewa perang. Jadi Tuhan itu dikotak-kotakan. Mungkin Tuhan berkuasa dalam satu bidang, tapi di bidang lain mana? Dipertanyakan. Mana Tuhan? Nah sayangnya orang percaya juga kadang-kadang seperti itu. Di satu pihak, ya saya percaya Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, tapi satu bidang. Kita mempertanyakan, mana Tuhan? Mana kesembuhan Tuhan? Mana kesuksesan Tuhan? Mana kemenangan Tuhan? Tuhan yang sama dipertanyakan kuasanya. Pesan Tuhan jelas sekali menyatakan, Tuhan menegur kita jangan sekali-kali mempertanyakan tentang hal ini. Tapi kita harus menguatkan kembali kepercayaan kita. Jangan berada di posisi seperti orang Israel, khususnya di Mazmur 78. Di sini kita akan banyak belajar bagaimana mereka bisa mempertanyakan Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir yang baru saja melepaskan mereka dari Mesir, yang sudah mengalahkan dewa-dewa Mesir. Semua dewa Mesir dikalahkan, dewa katak, dewa ular, semua dewa yang disembah orang Mesir dikalahkan, termasuk dewa matahari yang disembah, atau Ra kalau di Mesir itu, dewa tertinggi di Mesir, dikalahkan. Tapi baru saja keluar, mereka mempertanyakan, Tuhan, kita mau makan apa? Tuhan sanggup nggak beri kita roti? Tuhan sanggup nggak beri kita daging? Mempertanyakan terus. Jadi ini masalahnya adalah sebenarnya bukan di Tuhannya, di dalam diri orang percaya. Nah ini yang kita akan lihat pagi hari ini. Kita jangan meniru atau sama seperti orang Israel yang di Mazmur 78 dikatakan, Mazmur ini ditulis untuk mengingatkan orang Israel dan juga sekaligus mengingatkan semua orang percaya. Nah saya ingin membahas khususnya pagi hari ini adalah yang menarik di Mazmur pasal 78 ayat yang ke-9 dan ke-10. Di sini dikatakan, Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pentempuran. Ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Jadi yang pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah, poin yang pertama adalah jangan tanyakan, sanggupkah Tuhan? Tapi tanyakan, sudahkah kita melakukan bagian kita? Kita lihat, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh suku Efraim ini. Zaman dahulu ketika peperangan terjadi,
Maka garda paling depan yang sangat menentukan kemenangan itu adalah pemanah. Dengan busurnya, dengan anak panahnya, dan mereka akan ada selalu di bagian terdepan. Sebelum mungkin pasukan berkuda atau infanteri di belakang mereka. Jadi sebenarnya pemanah-pemanah ini adalah penentu kemenangan utama. Ketika jaraknya masih jauh, mereka bisa menjangkau musuh yang masih jauh dan mereka akan melemparkan anak panah, mereka akan memanah jarak jauh. Termasuk di sini mungkin lembing. Yang disayangkan di sini dikatakan Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, yang sudah siap untuk berperang, berbalik. Ini satu pertanyaan. Mengapa yang sudah siap, yang sudah ada di garda depan, bisa berbalik? Tentunya banyak penafsiran, tapi nanti kita akan lihat ayatnya yang diteguhkan. Ternyata banyak hal yang kita lakukan, yang kita anggap kita sudah layak menuntut Tuhan, mempertanyakan Tuhan, sebenarnya kita harus balik, pertanyakan kepada kita sendiri, introspeksi. Jangan-jangan Tuhan itu sudah berikan kemenangan, tapi kita yang berbalik. Bani Efraim berbalik. Tuhan sudah berikan kemenangan, tapi mereka berbalik. Mereka mundur. Dalam sejarah, ada panglima yang sangat hebat berperang, namanya Napoleon Bonaparte. Itu saya sempat lihat juga bagaimana cara dia berperang dan meraih kemenangan-kemenangan yang gemilang, karena ada satu kunci yang dia kuasai, yaitu dia bisa atau pandai menggunakan meriam. Jadi meriam ini adalah, kalau di zaman yang lebih modern, anak panah itu digantikan dengan meriam, di mana dia bisa tembakan dengan jarak jauh dan tepat kepada sasaran yang diarahkan. Jadi ternyata dia tuh hebat dalam menghitung atau mengkalkulasi berapa sudut elevasi yang harus ditentukan sehingga bisa tepat menghantam kepada musuh. Bangsa Israel juga memiliki pemanah-pemanah yang hebat, termasuk ini suku Efraim, pemanah-pemanah yang hebat. Dan mereka juga punya suku, khususnya suku Benyamin, yang dikenal dengan kehebatannya memainkan ketepel. Bahkan mereka kidal. Dan Daud salah satu, walaupun dia bukan dari Benyamin, dicatat di Alkitab, dia adalah seorang yang pandai atau hebat dalam bermain ketepel. Mengapa suku Efraim bisa berbalik? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat, seharusnya melalui mereka sebagai garda terdepan, seharusnya mereka meraih kemenangan terlebih dahulu. Apa yang terjadi ketika mereka berbalik? Bagaimana dengan garda-garda yang ada di selanjutnya, di belakang mereka, yang mengharapkan bahwa mereka itu memimpin, menjadi pionir, menjadi juru yang paling depan, yang bisa memecah kekuatan lawan. Tapi mereka berbalik. Di ayat ke-7 disebutkan, supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Di sini di ayat ke-7 saya sudah disebutkan ada 3 yang dilanggar. Pertama, tidak percaya. Tidak percaya kalau Allah bisa beri kemenangan. Tidak percaya kalau mereka sudah diberikan otoritas. Kita sebagai orang percaya, Tuhan berikan otoritas. Bukankah Tuhan katakan, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan Tuhan ada satu janji yang Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan. Tapi mungkin kita bersikap seperti orang Efraim ini. Tidak percaya. Kita sebagai garda depan, orang percaya sebagai murid yang diutus, tidak percaya. Apa bedanya kita dan orang Efraim? Mungkin sama. Tidak percaya. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan sudah berikan kemenangan, otoritas sudah diberikan. Yang kedua, tidak melupakan. Atau dengan kata lain, mereka melupakan. Kita sering melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Yang mana ya? Oh iya, baru ingat. Waktu COVID, Tuhan menyertai kita luar biasa. Oh iya, waktu kita susah, Tuhan melepaskan kita. Oh iya, dulu saya bukan siapa-siapa. Sekarang saya diangkat jadi anak Allah.
lupa, teralihkan. Sekarang ingatnya yang lain. Makanya Tuhan katakan, bangsa Israel itu bangsa yang mendua hati, baru dilepaskan. Malah bersyukur pada dewa-dewa, malah bersyukur pada berhala-berhala. Lupa, atau sengaja dilupakan mungkin. Sengaja melupakan, karena lebih tertarik dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menggiurkan, sesuatu yang lebih kelihatannya lebih memberikan harapan. Lupa. Dan yang ketiga di ayat ke-7 ini disebutkan tidak memegang perintah-perintahnya. Nah ini yang kita harus terus diingatkan, firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lupa, gak tahu, gak membaca firman, gak mau tahu firman. Bahkan apa yang Tuhan perintahkan gak tahu. Oh iya ada di Alkitab ayatnya. Oh Tuhan inginnya seperti itu. Aduh saya gak tahu. Itu suku Efraim melupakan, lupa, tidak tahu firman Tuhan. Ayat ke-8, memberontak. Soal pemberontakan ini, kenapa bisa memberontak? Kalau dalam terjemahan ini sebutnya stubborn and rebellious, keras kepala, menganggap saya lebih tahu. Kemarin waktu Komsel ketika kita disurvei banyak sekali yang menjawab mengapa kita mempertanyakan tentang Tuhan. Banyak sekali yang menjawab termasuk saya. Karena gak masuk akal, gak masuk logika, gak masuk pikiran kita. Tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Saya mikirnya seperti ini. Seharusnya gini. Kok Tuhan sepertinya gak ada kuasanya di situ. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Ini termasuk pemberontakan. Karena kalau kita mengakui Tuhan bisa membelah laut, Tuhan bisa membelah gunung, Tuhan bisa membelah benua, Tuhan bisa mengubah musim. Apa yang kita alami saat ini? Musim berubah, cuaca berubah. Siapa yang bisa bikin? Angin siklon bisa bergeser, siapa yang bisa menggeser? Tapi kita tetap kekeh dengan pikiran kita, maksa dengan jalan kita. Dan Tuhan katakan itu adalah pemberontakan. Ayat ke-9. Bani Efraim pemanah-panah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Hari pertempuran itu adalah hari paling penting di mana umat Tuhan berperang dengan kuasa-kuasa gelap, dengan kuasa-kuasa kejahatan, dengan musuh-musuh yang di depan. Itu adalah hari penentuan di mana kita seharusnya menang, di mana Tuhan akan tunjukkan kemenangan. Tapi kita tidak melakukan tugas kita sebagai prajurit Kristus. Bani Efraim tidak melakukan tugas mereka sebagai prajurit Tuhan. Terjemahan mengatakan mereka tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan. Artinya mereka tahu bahwa tugas mereka jelas. Apa yang harus dilakukan jelas, tetapi mereka tidak lakukan. Ada kesengajaan untuk tidak melakukannya. Jangan-jangan kita orang percaya seperti itu juga. Kita tahu tugas kita. Tugas kita itu menyampaikan kabar baik. Tugas kita adalah menjadi saksi. Tapi kita terlalu banyak alasan. Tapi kan Pak, Bu, situasinya sekarang beda. Tapi kan Bu, sekarang semua orang sedang susah. Tapi kan Bu, lihat sendiri apa yang terjadi. Excuse, semua alasan. Bukan artinya kita tidak menyadari atau berkelit dari kenyataan. Saya juga tahu sekarang situasinya sedang sulit. Tapi ketika Tuhan perintahkan untuk berperang, untuk maju, nah ini yang jadi masalah. Kenapa kita tidak maju? Kenapa kita tidak melangkah? Kenapa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ini yang jadi masalah terbesar. Bagaimana kita bisa menang, bisa merasakan kemenangan di tengah situasi ketidakmungkinan kalau kita tidak lakukan. Tapi berbalik, mundur dan bahkan lari. Lari dari kenyataan, lari dari tantangan, lari dari sesuatu yang kita anggap sulit, lari dari sesuatu yang kita anggap tidak mungkin. Melarikan diri. Tuhan katakan tidak setia. Karena kalau Tuhan suruh
Tuhan perintahkan harus kita melangkah, walaupun tidak mungkin, walaupun kenyataannya sulit, walaupun keadaan tidak memungkinkan. Tapi kalau Tuhan perintahkan, harus kita melangkah. Ayat yang ke-10. Tidak berpegang pada perjanjian Allah. Dan enggan hidup menurut Tauratnya. Perjanjian itu adalah selalu dua pihak. Selalu dua pihak. Alkitab mencatat ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Artinya ada pihak Allah, ada pihak orang percaya. Ada pihak Allah, ada pihak orang yang dipilih Allah. Ada pihak sebagai penguasa, pengendali, ada pihak pelaku. Kita selalu menuntut Allah. Tuhan, mana Tuhan? Tuhan, buktikan Tuhan. Tuhan, saya ingin ini Tuhan. Tapi kata Tuhan, pihakmu mana? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah melakukan tugasku, janjiku. Bagianmu mana? Itu yang Tuhan tanyakan. Mana bagianmu? Apa yang kamu lakukan? Sudah lakukan nggak bagianmu? Tidak memegang perjanjian. Enggan hidup menurut Taurat. Karena tidak suka apa yang Tuhan perintahkan. Tidak suka dengan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi kalau kita tidak sepakat, tidak sepihak, akan bisa kita bertempur dan menang. Tidak mungkin. Orang Efraim tidak punya kesepakatan dengan Tuhan. Bagi mereka percuma mereka memanah. Bagi mereka percuma mereka maju. Mereka lebih baik mundur. Tapi mereka tidak memikirkan bahwa teman-teman mereka, saudara-saudara mereka dirugikan oleh perbuatan mereka. Mereka tidak memikirkan apa efeknya untuk kerohanian saudara-saudara mereka, bangsa mereka. Mereka malah menjadi batu sandungan. Mereka membuat orang lain menjadi jatuh. Dan bahkan di ayat 17, bahkan terus berbuat dosa, artinya nggak ada pertobatan. Lakukan itu lagi, terus menerus. Mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang kejahatan. Yang Tuhan katakan itu adalah dosa di mata Tuhan. Jadi kita bisa belajar pagi hari, yang perlu kita pertanyakan, kita baca dalam konsel kemarin. Kita bisa mengambil satu kesimpulan. Waktu Bani Efraim disuruh Tuhan, itu adalah rancangannya Tuhan buat mereka untuk maju. Dengan kata lain, kita harus tahu mana rencana Tuhan, mana apa yang akan Tuhan lakukan, bukan apa yang akan atau ingin saya dapatkan, bukan apa yang ingin saya lakukan. Keinginan itu kan kacamata kita, itu udah dapat pesan ini minggu kemarin. Keinginan kita, itu kacamata kita. Tapi keinginan Tuhan itu kacamata Tuhan. Kadang-kadang kacamata kita kan beda sama kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan memandangnya jauh, lebih mulia. Tapi kita sering memaksakan apa yang kita inginkan. Kita bisa belajar di sini. Ibrani 11 ayat 13. Kita belajar dari orang-orang yang Tuhan catat punya iman. Contohnya di sini adalah, salah satunya adalah Abraham. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai sini kita stop dulu ya. Tidak memperoleh. Loh, kalau gitu mana janji Tuhan? Janji Tuhan itu kepada Abraham adalah keturunan seperti pasir di laut dan banyak seperti bintang di langit. Pertanyaannya, sewaktu Abraham hidup, apakah Abraham melihat keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit? Tidak. Tapi janji Tuhan terus berlaku, walaupun Abraham sudah mati. Dan dia hanya melihat Ishak sebagai penerusnya. Tapi Tuhan katakan janji Tuhan terus berlaku. Imannya tetap hidup. Iman Abraham tetap hidup. Dan Abraham di surga, dia melihat bahwa rencana Tuhan digenapi. Tidak ada yang lalai. Tuhan itu sanggup. Tapi mengapa Tuhan menahan? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan yang besar itu? Nah ini waktu saya renungkan. Kenapa ya? Tuhan bisa kasih. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa Tuhan sepertinya menahan? Kenapa sepertinya Tuhan berikan sebagian-sebagian? Mengapa Tuhan sepertinya ingin kita
melangkah bersama dia dulu. Tidak langsung diberikan kemenangan. Tidak langsung diberikan kesuksesan. Kalau kita lihat di pasal ini ditulis salah satu dosa yang dilakukan oleh orang Israel adalah ketika mereka meminta daging. Ketika mereka meminta daging. Dan kita lihat di ayat ke-26. Atau ayat 26. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan pada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Ketika mereka minta daging, Tuhan datangkan burung puyuh. Itu ada di kitab Keluaran kalau nggak salah ya. Begitu banyak. Karena waktu itu mereka bosan dengan mana. Mereka bilang pengen daging Tuhan. Mana saja sudah dipermasalahkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Dan Tuhan berikan mana, gandum dari surga, makanan, para malaikat istilahnya. Tapi mereka nggak puas. Minta lebih. Jadi yang salah satu penyebab mengapa kita tidak bisa melihat kemenangan yang dari Tuhan, yang kita menganggap Tuhan tidak sanggup, karena ada ketidakpuasan. Atau kata lain, apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka dapat daging adalah kerakusan. Gak puas. Pengen satu yang lebih. Mari kita lihat. Ayat 29. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Lebih dari cukup. Melimpah. Tuhan berikan. Mau? Nih gue kasih. Yang banyak. Aku kasih. Yang melimpah. Berkelebihan. Tapi apa yang terjadi? Ia memberikan pada mereka apa yang mereka inginkan. Ayat 30. Nah ini. Mereka belum merasa puas. Terjemahan katakan rakus. Kemarin saya sempat bertanya juga. Di berita ada orang yang bekerja di pemerintahan dengan gaji yang fantastis. Ini baru golongan eselon keberapa. Bukan yang paling tinggi, belum direksi. Gajinya 100 juta lebih, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain. Tapi ditemukan oleh KPK, ditangkap tangan oleh KPK, dia korupsi dengan harta yang ditemukan, ternyata dia memeras orang-orang dan mendapatkan harta di luar kewenangannya. Pertanyaannya, dengan gaji 100 juta lebih per bulan, apakah kurang? Belum termasuk tunjangan. Lalu ada yang menjawab, ya besar atau kecil itu relatif. Nah, saya setuju sih, besar kecil itu relatif. Mungkin bagi orang lain segitu sangat besar. Buat yang lain, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan gaji pegawai negeri secara umum, apakah dia kurang dari gaji 100 juta lebih per bulan plus fasilitas? Saya kira itu sangat-sangat berlebih. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain. Yang lain ada yang bekerja, mungkin sebagai guru. Aduh gajinya, Bapak tahu sendiri. Mereka berjuang, berjibaku dengan ratusan ribu rupiah. Pertanyaannya, mengapa masih korupsi? Tuhan katakan, rakus, tidak puas. Oleh karena itu kita bisa belajar di sini. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, yang mau kita tuntut pada Tuhan. Tuhan pun buktikan ketika diberi, orang bukannya bersyukur, bertambah rakus, tambah jahat. Oleh karena itu, ayat 31 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka yang membunuh gem-gemong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ini terjadi di Keluaran pasal 23 ayat 29-30. Ini ayat paralelnya, nanti Bapak bisa baca. Di mana, atau kita baca lah, supaya lebih jelas. Sebenarnya apa yang terjadi. Mengapa Tuhan murka ketika mereka diberi daging. Diberikan apa yang mereka inginkan. Keluaran pasal 23 ayat 29 dan 30. Salah satu penyebab mengapa Tuhan tidak berikan kemenangan langsung atau ketika orang Israel masuk Kanaan dan tidak langsung diberikan seluruh Kanaan. Tidak langsung, tapi bertahap. Setahap, bagian tengah,
bagian selatan, lalu ke bagian barat, lalu ke utara, setahap-setahap, suku demi suku, adalah salah satunya seperti ini. Keluaran pasal 23 ayat 29 sampai 30. Aku atau Tuhan tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun apakah Tuhan sanggup? Sanggup. Mungkin 1 hari juga Tuhan sanggup kasih kemenangan, 1 hari juga beres. Tapi Tuhan bilang, aku tidak memberikannya secara langsung. Tapi Tuhan pending, Tuhan tahan. Ada maksud Tuhan yang lebih baik. Supaya negeri itu atau Kanaan itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak, melebihi engkau. Ini salah satu alasannya. Jangan sampai binatang buasnya terlalu banyak. Ayat selanjutnya. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu. Sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Artinya sampai siap, sampai penduduknya lebih banyak dari binatang buasnya. Dengan kata lain, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan daging langsung kepada kita. Begitu banyaknya, begitu melimpahnya, berkat yang kita inginkan langsung. Karena Tuhan punya satu maksud. Tuhan tidak ingin kita seperti suku Efraim. Diberikan, malah berbalik. Disiapkan, malah tidak mau berperang. Diperlengkapi, malah takut. Nah itu, jadi Tuhan ingin kita maju selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan janjikan satu kemenangan, tapi bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang mengendalikan. Coba kita lihat Mazmur pasal 78 ayat 22. Di sini ada satu tuntutan Tuhan, yaitu supaya kita yakin. Supaya kita yakin dan percaya. Dan ini ya ditujukan oleh iman, oleh Abraham itu. Walaupun Abraham tidak langsung melihat, tidak langsung terjadi, tetapi kemudian akan terjadi. Tuhan ingin kita memiliki iman seperti Abraham. Pakai kacamata Tuhan. Karena ketika burung diberikan, burung puyuh itu datang, jangan-jangan kita seperti orang Israel. Mari kita lihat di Bilangan pasal 11 ayat 32 sampai 33. Apa yang terjadi ketika daging diberikan? Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selanjutnya, nah ini, selagi daging itu ada di mulut mereka, belum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Banyak penafsir mengatakan begini. Ketika itu daging datang, burung itu datang, mereka langsung ambil, mereka langsung makan mentah-mentah. Jadi apa yang dilakukan? Dosa. Dosa yang dilakukan. Rakus. Tidak mau lagi taat kepada firman Tuhan. Karena firmannya atau hukumnya jelas. Pertama, orang Israel tidak boleh makan darah. Kedua, mereka tidak bisa makan mentah-mentah seperti itu dan darahnya dimakan. Mereka harus memasaknya. Istilahnya kalau di PL itu kosher atau halal. Kalau dalam Indonesia halal. Jadi harus halal makannya. Cara makannya harus halal. Harus kosher. Kosher itu adalah satu kekudusan. Jadi harus kudus. Apa yang terjadi? Mungkin kita mempertanyakan, Tuhan mana? Buktikan. Lalu Tuhan berikan. Lalu kita minta, Tuhan saya inginnya yang besar. Tuhan saya inginnya yang langsung. Seperti yang saya inginkan. Nah Tuhan sudah ingatkan di sini. Ketika Tuhan berikan, oke, saya kasih. Apa terjadi? Dosa malah. Bukan kekudusan. Malah berbalik. Malah menyimpang. Nah Tuhan gak ingat seperti itu. Makanya Tuhan berikan sedikit demi sedikit. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Itu yang dilakukan oleh Israel. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita meniru seperti mereka. Karena ini terjadi 2 kali. Nanti ibu bapak catat aja di 1 Samuel pasal 14 ayat 32. Saul pernah melakukan hal yang sama. Ketika dia mempersulit prajurit Israel. Membuat mereka lapar.
Dan mereka melakukan dosa yang sama. Mereka menyembelih binatang dan memakannya dengan darahnya. Dan itu ditegur keras oleh Samuel. Ditegur keras oleh Samuel. Ketika jarahan begitu besar, kemenangan diberikan, mereka malah berbuat dosa. Lupa. Jawabannya, lupa. Oh lupa. Seharusnya koser ya, seharusnya halal ya, lupa. Rakus, lupa diri. Tidak bisa mengendalikan diri dengan berkat-berkat dan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, Tuhan pasti berikan kemenangan, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima kemenangan? Pertanyaannya apa? Kita melakukan bagian kita sesuai dengan perjanjiannya. Dan biarlah kita menjadi umat-umat pemenang seperti Bapak iman kita Abraham. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan berikan kemenangan-kemenangan itu dan Tuhan ingatkan sesuatu yang mudah buat Tuhan untuk memberikan dalam satu hari, dalam saat yang singkat, dan itu menyatakan bahwa Tuhan kita masih sanggup, tapi kita sanggup gak? Kita siap gak? Sehingga Tuhan Yesus memberkati.